Hai semua, perkenalkan nama saya Ivan Ernest Rutkelau dengan NIM 431250333. Adanya video ini saya ingin kerjakan tugas komunikasi organisasi di mana tugas tersebut menyuruh untuk menjelaskan kembali materi-materi yang telah diberikan. Nah, dari semua pertemuan yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih itu komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses pertukaran pesan baik verbal maupun non-verbal di dalam sebuah lembaga untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dari pengertian tersebut kita tahu bahwa tanpa adanya komunikasi yang selaras, sebuah organisasi tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi komunikasi organisasi ini sangat penting bagi kita untuk menjalani sebuah organisasi agar berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Oke, baik, kita masuk yang kedua, yaitu bentuk-bentuk komunikasi. Nah, di sini terdapat dua bentuk komunikasi. Yang pertama bentuk formal, yang kedua bentuk informal. Komunikasi formal merupakan jalur resmi yang sesuai dengan struktur organisasi dan umumnya terkodumentasi. Contohnya saat rapat bulanan, surat elektronik Dimas, dan email surat kampus. Yang kedua itu merupakan komunikasi informal, merupakan jalur percakapan yang bersifat bebas, spontan, dan menyebar dengan cepat. Ini contohnya saat kita jam istirahat, kita berbicara dengan teman-teman dan kita membuka obrolan suatu grupnya, terkhususnya grup ini teman-teman. Selanjutnya yang ketiga yaitu unsur-unsur komunikasi. Nah, agar suatu komunikasi itu lebih efektif, kita harus memahami dari unsur-unsur komunikasi. Yang pertama itu kombinator, pesan, dan media saluran. Nah, kita ketahui dulu yang pertama kombinator. Kombinator ini adalah seseorang yang menyampaikan pesan. Dia tuh tugasnya untuk menyampaikan sebuah informasi atau pesan. Itu tuh seperti seorang pemimpin atau seorang manajer. Nah, yang kedua pesan. Pesan itu merupakan informasi yang harus jelas dan relevan agar bisa diterima banyak orang dan bisa dipahami tentunya. Yang ketiga media atau saluran. Nah, perantara seperti rapat atau aplikasi pesan instan. Nah, media atau saluran ini contohnya seperti aplikasi Zoom. Kita ketika rapat online kita menggunakan aplikasi Zoom. Mungkin pada saat kita SMA dulunya pernah menggunakan aplikasi kelas. Nah, tapi dengan adanya unsur-unsur tersebut tidak menghimbaunya kita adanya hambatan-hambatan yang seringkali muncul dalam hidup kita. Nah, gangguan ini yang sering memicu miskomunikasi mulai dari hambatan teknis, contohnya itu seperti internet mati, hingga hambatan semantik atau salah paham istilah dari singkatan. Ada juga hambatan psikologis, struktural, dan budaya. Nah, ini juga adalah beberapa hambatannya, yaitu selain teknis ada hambatan psikologis, takut pada atasannya. Ini seringkali kita temui di lingkungan sekitar kita ya. Struktur, jenjang birokrasi terlalu panjang hingga pesan terdistorsi, dan budaya, perbedaan latar belakang dan menafsir pesan. Nah, selanjutnya itu ada model komunikasi organisasi. Nah, model komunikasi organisasi itu adanya 3. Yang pertama model roda. Nah, pas kita semua sudah tahu model roda itu seperti apa, di mana satu pimpinan itu semuanya itu berpusat di satu pimpinan. Ini sangat cepat, tapi kurangnya itu di partisipasi. Yang kedua model rantai. Sesuai dengan hierarki, dia tuh alurnya jelas tapi lambat. Jadi dia dari satu, tapi
dia jelas, dia jalan terus. Nah, yang ketiga, model semua saluran. Nah, semua bebas berbicara atau perspektif, tapi bisa membingungkan jika tidak terkendali. Nah, ini nih terkadang juga menjadi gangguan. Ini gangguan untuk menyampaikan sebuah informasi ya dalam model semua saluran nih. Oke, baik, selanjutnya iklim komunikasi. Nah, iklim komunikasi ini terdiri dari dua. Yang pertama defensif dan kedua super sportif. Dalam sebuah organisasi adanya iklim defensif, di mana membuat sebuah anggota itu merasa terancam dan dikucilkan dan merasa seperti takut untuk berbicara dan tertekan lah. Nah, sedangkan iklim suportif membuat anggota merasa dihargai dan terbuka. Iklim suportif inilah yang terbukti meningkatkan produktivitas dan loyalitas. Nah, kita masuk yang terakhir yaitu strategi efektivitas. Nah, di sini bagaimana cara kita meningkatkan sebuah kelompok, yaitu pertama menjaga kejelasan pesan, yang kedua pilihan media yang tepat, yang ketiga jadilah pendengar yang aktif. Ini sangat penting bagi sebuah organisasi. Yang kelima, jaga konsisten agar ucapan dan tindakan dengan komunikasi yang efektif, tujuan organisasi yang tercapai secara optimal. Baik, sekian video dari saya Ifadilus Ernesto Kalau pamit undur diri.